Duduklah sejenak bersama suaramu sendiri. Tarik napas dalam. Bayangkan kalau hari ini kita belajar menyalakan cahaya yang paling jujur dalam diri. Bukan untuk memamerkan terang, tapi untuk menuntun orang lain pulang ke keaslian mereka. Pernahkah kau merasa lelah memakai topeng? Atau melihat orang-orang di sekitarmu menyembunyikan siapa mereka sebenarnya? Hari ini, aku ingin mengajakmu berjalan bersama. Perlahan, dalam diam yang penuh makna, kita akan menyingkap lapisan-lapisan yang kita pakai demi diterima. Kita akan belajar bagaimana kejujuran menjadi pelita. Jangan pergi, dengarkan hingga akhir. Karena aku percaya, kalau kau mau menempuh perjalanan ini, kau bukan cuma akan mengenali dirimu dengan lebih utuh, tapi juga menjadi cahaya yang membuat orang lain berani menanggalkan topeng mereka. Mari kita mulai bersama dengan hati yang terbuka, dengan keberanian untuk melihat apa yang sebenarnya ada di balik mata kita sendiri. Ini bukan sekadar cerita, ini undangan. Undangan untuk menjadi versi dirimu yang paling sejati, dan untuk membantu orang lain melakukan hal yang sama. Tetaplah di sini, karena cahaya itu sudah menunggu untuk kau nyalakan. Bab 1. Cahaya dalam diri yang tak terlihat, namun begitu menguatkan. Ketika kita berbicara tentang cahaya, seringkali yang terlintas di pikiran adalah sesuatu yang terang, jelas, dan mudah dikenali. Namun ada cahaya lain yang jauh lebih halus, tersembunyi dalam kedalaman jiwa setiap manusia. Cahaya ini bukan sekadar kilauan fisik, melainkan pancaran dari ketulusan, kejujuran, dan ketenangan yang berasal dari dalam hati. Ia tidak menuntut sorotan atau pengakuan, tetapi kekuatannya begitu besar, mampu menyentuh jiwa yang rapuh dan membuka tabir kegelapan yang selama ini tersembunyi di balik lapisan-lapisan topeng yang dikenakan oleh mereka yang takut untuk menunjukkan siapa sebenarnya diri mereka. Dalam kesunyian dan keheningan itulah cahaya ini berpendar dengan sendirinya, mengundang jiwa-jiwa lain untuk berani berdiri tanpa perlindungan. Setiap manusia memulai perjalanannya membawa cahaya ini, walau kadang tanpa sadar. Cahaya itu adalah semangat yang tak tergoyahkan di saat badai menghadang, adalah ketegaran yang muncul dari kerentanan, adalah keindahan yang lahir dari ketidaksempurnaan. Namun ketika dunia memaksa kita untuk memakai topeng-topeng demi menjaga citra, menyesuaikan diri dengan harapan, dan menyembunyikan luka terdalam, cahaya sejati itu kerap kali tenggelam di balik bayang-bayang. Namun anehnya, justru dari cahaya kecil yang tetap bersinar di dalam diri kita, ada daya tarik yang tidak bisa disembunyikan. Ia menarik perhatian bukan karena ia berusaha, tapi karena keaslian dan keberaniannya yang tulus, yang membangkitkan kepercayaan dan rasa aman bagi mereka yang selama ini hidup di balik kebohongan diri. Kita mungkin tidak sadar bahwa cahaya yang kita pancarkan seringkali menjadi cermin bagi orang lain untuk melihat dirinya sendiri. Ketika seseorang melihat kita berani menampakkan diri apa adanya, tanpa topeng dan tanpa pura-pura, maka secara naluriah ia pun mulai mempertanyakan topeng yang selama ini dikenakannya. Dalam momen itu, cahaya yang kita sebarkan bukan hanya menerangi jalan kita sendiri, tapi juga menjadi lentera bagi mereka yang tersesat dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Cahaya yang kita pancarkan adalah bentuk pengaruh yang paling dalam dan tulus, bukan yang datang dari kata-kata atau tindakan yang dipaksakan, melainkan dari kehadiran yang penuh kedamaian dan keterbukaan hati. Sungguh luar biasa bagaimana cahaya itu mampu membebaskan bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memilih untuk hidup dengan jujur dan penuh integritas, maka kita telah menyalakan api yang menghangatkan bukan hanya jiwa kita, tetapi juga jiwa mereka yang melihat dan merasakan kehadiran kita. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui pengulangan keberanian kecil yang kita lakukan setiap hari. Berani menjadi rentan, berani menerima diri sendiri, berani menunjukkan kelemahan tanpa takut dihakimi. Dari keberanian kecil inilah, cahaya yang kita pancarkan akan semakin terang, dan yang paling menakjubkan, ia akan membuat mereka yang selama ini menyembunyikan diri merasa cukup aman untuk membuka topeng mereka sendiri. Akhirnya,
kita belajar bahwa cahaya dalam diri bukanlah sebuah pencapaian atau sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan sebuah perjalanan terus-menerus menuju penerimaan dan cinta tanpa syarat. Ia adalah hadiah terbesar yang bisa kita bagikan kepada dunia, bukan melalui kata-kata yang berlebihan, tetapi melalui ketulusan yang terpancar dari setiap tindakan dan keberadaan kita. Maka, di setiap langkah yang kita ambil, marilah kita ingat bahwa cahaya yang kita pancarkan bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita menyentuh dan menginspirasi jiwa-jiwa lain untuk berani menyingkap topeng mereka menuju kebebasan yang sejati. Bab 2. Ketulusan yang membuka luka lama tanpa memaksa. Ada hal yang jarang kita sadari tentang ketulusan. Ia tidak pernah mengetuk pintu dengan keras, tidak pernah memaksa orang lain untuk berubah, dan tidak pernah menuntut pengakuan. Ketulusan bekerja seperti air yang menetes perlahan pada batu, mengikis perlahan tanpa meninggalkan luka tambahan. Ketika kita hadir di hadapan orang lain dengan hati terbuka, tanpa niat untuk menilai atau menghakimi, maka kita sedang memberikan ruang aman bagi mereka untuk menurunkan tembok yang selama ini mereka bangun begitu rapat. Dan di dalam ruang itulah, luka-luka lama yang selama ini terpendam perlahan muncul ke permukaan, tidak untuk dipertontonkan, melainkan untuk disembuhkan oleh penerimaan tanpa syarat. Ketulusan bukan hanya tentang berbicara apa adanya, tetapi tentang mendengarkan tanpa prasangka. Ada orang-orang yang selama ini terbiasa mendengar kalimat-kalimat yang ingin mengubah mereka, menasihati tanpa diminta, menuntun tanpa izin. Namun saat mereka merasakan kehadiran kita yang lembut, tanpa niat untuk menaklukkan atau menuntun, mereka menemukan sesuatu yang sangat jarang, kebebasan untuk menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Ketulusan kita menjadi cermin yang memantulkan kerapuhan mereka dengan penuh kasih, bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk dipahami. Dan disinilah keajaiban terjadi. Topeng yang lama menempel mulai terlepas dengan sendirinya. Bukan karena kita menariknya, tetapi karena mereka merasa cukup aman untuk menyingkirkannya. Kadang kita tidak menyadari bahwa orang-orang yang paling keras kepala atau paling sulit dijangkau sesungguhnya hanya sedang melindungi luka-luka lama. Mereka mengenakan topeng arogansi, kemarahan, atau ketidakpedulian agar tidak terlihat rapuh. Namun saat mereka berhadapan dengan seseorang yang menatap mereka tanpa takut, tanpa benci, tanpa sikap ingin menang, perlahan pertahanan itu melemah. Ketulusan yang kita bawa membuat mereka lelah untuk terus bermain peran. Mereka ingin berhenti, ingin diakui dalam keadaan paling rentan, meski mungkin tidak akan mengatakannya dengan kata-kata. Dan kita dengan sabar dan lembut cukup hadir, menandakan bahwa luka mereka tidak membuat kita mundur atau takut. Ini bukan tugas yang mudah. Membawa ketulusan seperti ini berarti kita harus berani lebih dulu menanggalkan topeng kita sendiri. Kita harus siap menghadapi ketidaknyamanan, ketidakpastian, bahkan penolakan. Kita harus sanggup menahan dorongan untuk menasihati atau membenarkan orang lain. Sebaliknya kita belajar mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kita melatih diri untuk melihat luka orang lain tidak sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari kemanusiaan kita bersama. Dari sini, kita menciptakan lingkaran yang penuh kepercayaan, tempat di mana orang lain bisa melepas beban tanpa takut dihina atau diremehkan. Pada akhirnya, ketulusan adalah bentuk cinta yang tidak bising, tidak menonjol namun mendalam. Ia adalah bahasa yang mampu melampaui logika dan menyentuh sesuatu yang sangat rapuh di dalam diri orang lain. Dengan ketulusan yang kita pancarkan, kita mengundang mereka untuk berdamai dengan luka mereka, untuk berhenti bersembunyi, dan untuk menemukan kembali diri yang sebenarnya. Disitulah keindahan sejati cahaya kita terlihat, bukan karena kita berhasil mengubah orang lain, melainkan karena kita membantu mereka merasa cukup aman untuk menjadi diri sendiri. Dan dengan begitu, perlahan tapi pasti, dunia menjadi sedikit lebih lembut, lebih manusiawi. Bab 3. Keberanian menjadi rentan, tanpa takut disakiti. Ada keheningan yang sangat dalam keberanian menjadi rentan, suatu keheningan yang tidak diisi dengan ketakutan, melainkan dengan penerimaan. Menjadi rentan berarti membuka dada pada dunia,
menunjukkan luka, kegagalan, dan rasa takut tanpa menyembunyikannya di balik senyum palsu atau kata-kata gagah. Bagi banyak orang, ini terdengar menakutkan. Bagaimana mungkin kita menunjukkan bagian diri yang paling lemah, padahal dunia terasa begitu tajam dalam menilai? Namun justru dalam keberanian itulah terletak sebuah cahaya yang lembut. Cahaya yang tidak silau namun menenangkan. Ia mengundang orang lain untuk berhenti bersaing dalam pencitraan, untuk menurunkan senjata, untuk sekadar menjadi manusia apa adanya. Kerap kita diajari untuk selalu kuat, tidak menangis, tidak goyah. Kita berpikir dengan menutupi kelemahan kita akan aman dari penilaian dan penolakan. Namun kita lupa, ketangguhan sejati bukan menolak kelemahan, melainkan mengakuinya tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Ketika kita berani berkata, "Aku takut, aku gagal," atau "aku tidak tahu," kita sedang menciptakan jembatan pada hati orang lain. Mereka melihat kita bukan sebagai sosok sempurna yang jauh dan sulit dijangkau, melainkan sesama manusia yang juga bergulat dengan keraguan. Dan dari jembatan itu muncul koneksi yang nyata, bukan relasi yang dangkal dan penuh basa-basi. Menjadi rentan bukan undangan untuk disakiti, melainkan bukti kepercayaan. Kita percaya bahwa ada orang yang mau mendengar tanpa menghakimi, bahwa ada relasi yang cukup kokoh menampung air mata kita. Bahkan, kalaupun orang lain mengecewakan kita, kita belajar bahwa nilai kita tidak runtuh hanya karena seseorang menolak melihat luka kita dengan pengertian. Inilah bentuk kebebasan sejati. Kita tidak lagi memakai topeng untuk diterima, kita tidak memohon validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Kita menjadi cukup nyaman dengan diri sendiri, sehingga penolakan tidak lagi menjadi ketakutan yang membelenggu. Orang-orang yang hidup di balik topeng terkadang sangat tergerak melihat keberanian kita membuka diri. Mereka yang paling keras sering justru yang paling merindukan kesempatan untuk menjadi rapuh tanpa dihakimi. Ketika mereka melihat kita mampu mengakui kelemahan, mereka diam-diam merasa diperbolehkan melakukan hal yang sama. Tanpa kita sadari, keberanian kita menjadi undangan. Bukan undangan untuk menguliti mereka dengan paksa, tetapi untuk menciptakan ruang aman di mana mereka bisa membuka topengnya atas pilihan sendiri. Kita tidak perlu memaksa mereka berbicara, kita hanya perlu hadir dengan hati yang lapang. Di akhir hari, keberanian menjadi rentan bukan tentang menjadi lemah, melainkan tentang menunjukkan kekuatan yang paling murni, kekuatan untuk diakui apa adanya. Kita belajar bahwa manusia tidak perlu terus membuktikan diri untuk layak dicintai. Kita belajar bahwa menjadi manusia berarti memiliki kegagalan, ketakutan, dan luka, namun tetap layak dipeluk. Dan disitulah cahaya kita bersinar, bukan dengan gemerlap yang memaksa orang lain silau, melainkan dengan kehangatan yang membuat mereka cukup nyaman untuk membuka topeng mereka sendiri. Perlahan, dengan tenang, sesuai irama yang sanggup mereka tanggung. Bab 4. Diam yang berbicara lebih dalam daripada kata-kata. Kadang kita lupa betapa kuatnya keheningan. Dalam dunia yang bising, penuh tuntutan untuk selalu berbicara, berdebat, menjelaskan, kita lupa bahwa diam bukan tanda kelemahan, melainkan ruang bagi jiwa untuk bernapas. Ada saatnya kita perlu berhenti menasihati, berhenti berargumen, berhenti mencoba memecahkan masalah orang lain, dan cukup hadir dengan penuh perhatian. Dalam keheningan itu, kita memberikan sesuatu yang sangat langka. Kebebasan bagi orang lain untuk mendengar suaranya sendiri. Kita menciptakan ruang tanpa tekanan, tempat orang lain boleh merasa, boleh menangis, boleh marah, tanpa takut kita akan menilai atau mengintervensi. Dan di ruang itu, topeng-topeng perlahan melonggar dengan sendirinya. Diam adalah bentuk kasih yang lembut. Saat kita menahan keinginan untuk segera membalas, untuk menunjukkan betapa benarnya kita sedang memberi penghormatan pada pengalaman orang lain. Kita mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, bahwa kita tidak berada di sana untuk mengendalikan narasi mereka. Kita hanya memegang tangan mereka dalam sunyi, menandakan bahwa mereka tidak sendirian. Kadang itulah yang paling dibutuhkan, bukan jawaban tapi ditemani, bukan diselamatkan tapi diakui keberadaannya. Diam yang kita tawarkan menjadi bahasa yang melampaui logika, membelai luka dengan ketulusan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Namun, diam bukan berarti abai. Diam yang penuh kasih adalah mendengar dengan seluruh keberadaan kita. Mata yang menatap tanpa menghakimi, napas yang teratur menenangkan, raut wajah yang lembut meski lawan bicara sedang gusar atau menangis. Dalam diam itu kita menyampaikan bahwa semua emosi mereka boleh ada, tidak perlu ditekan atau disangkal. Kita menegaskan bahwa tidak ada topeng yang harus dikenakan di hadapan kita. Bahkan bagi mereka yang paling sulit membuka diri, kehadiran yang diam dan sabar ini menjadi pesan kuat. Aku di sini untukmu, aku melihatmu, aku tidak akan lari meski kau menunjukkan bagianmu yang paling rapuh. Seringkali orang-orang yang menyimpan topeng selama bertahun-tahun tak langsung percaya pada kebaikan kita. Mereka menguji kita, marah pada kita, mendorong kita menjauh, dan disitulah keheningan kita diuji. Apakah kita akan membalas dengan kemarahan? Apakah kita akan menggurui? Atau justru kita memilih untuk tetap diam, hadir, menunggu dengan lembut hingga mereka siap? Diam yang penuh kesadaran bukan tanda pasrah kalah, melainkan bentuk pengendalian diri yang penuh kasih. Kita tidak terpancing oleh ego yang ingin segera memperbaiki orang lain, melainkan menahan diri demi menciptakan ruang yang benar-benar aman. Akhirnya kita memahami bahwa keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah bejana, ia menampung tangis, tawa, keluh kesah, amarah, dan kebisuan yang sering menyesakkan. Dalam keheningan itulah, topeng-topeng tidak lagi berguna, karena tidak ada yang menilai atau menertawakan. Dan saat orang lain menemukan keberanian untuk berkata jujur, meski dengan suara gemetar, kita menjadi saksi dari kebangkitan jiwa yang lama terpenjara. Kita tidak melakukannya dengan kata-kata manis atau janji-janji palsu, melainkan dengan diam yang menenangkan, yang berkata tanpa bersuara, "Kau aman di sini, jadi dirimu saja." Bab 4. Diam yang berbicara lebih dalam daripada kata-kata. Kadang kita lupa betapa kuatnya keheningan. Dalam dunia yang bising, penuh tuntutan untuk selalu berbicara, berdebat, menjelaskan, kita lupa bahwa diam bukan tanda kelemahan, melainkan ruang bagi jiwa untuk bernapas. Ada saatnya kita perlu berhenti menasihati, berhenti berargumen, berhenti mencoba memecahkan masalah orang lain, dan cukup hadir dengan penuh perhatian. Dalam keheningan itu, kita memberikan sesuatu yang sangat langka. Kebebasan bagi orang lain untuk mendengar suaranya sendiri. Kita menciptakan ruang tanpa tekanan, tempat orang lain boleh merasa, boleh menangis, boleh marah, tanpa takut kita akan menilai atau mengintervensi. Dan di ruang itu, topeng-topeng perlahan melonggar dengan sendirinya. Diam adalah bentuk kasih yang lembut. Saat kita menahan keinginan untuk segera membalas, untuk menunjukkan betapa benarnya kita sedang memberi penghormatan pada pengalaman orang lain. Kita mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, bahwa kita tidak berada di sana untuk mengendalikan narasi mereka. Kita hanya memegang tangan mereka dalam sunyi, menandakan bahwa mereka tidak sendirian. Kadang itulah yang paling dibutuhkan, bukan jawaban tapi ditemani, bukan diselamatkan tapi diakui keberadaannya. Diam yang kita tawarkan menjadi bahasa yang melampaui logika, membelai luka dengan ketulusan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Namun, diam bukan berarti abai. Diam yang penuh kasih adalah mendengar dengan seluruh keberadaan kita. Mata yang menatap tanpa menghakimi, napas yang teratur menenangkan, raut wajah yang lembut meski lawan bicara sedang gusar atau menangis. Dalam diam itu kita menyampaikan bahwa semua emosi mereka boleh ada, tidak perlu ditekan atau disangkal. Kita menegaskan bahwa tidak ada topeng yang harus dikenakan di hadapan kita. Bahkan bagi mereka yang paling sulit membuka diri, kehadiran yang diam dan sabar ini menjadi pesan kuat. Aku di sini untukmu, aku melihatmu, aku tidak akan lari meski kau menunjukkan bagianmu yang paling rapuh. Seringkali orang-orang yang menyimpan topeng selama bertahun-tahun tak langsung percaya pada kebaikan kita. Mereka menguji kita, marah pada kita, mendorong kita menjauh, dan disitulah keheningan kita diuji. Apakah kita akan membalas dengan kemarahan? Apakah kita akan menggurui? Atau justru kita memilih untuk tetap diam, hadir, menunggu dengan lembut hingga mereka siap?
Diam yang penuh kesadaran bukan tanda pasrah kalah, melainkan bentuk pengendalian diri yang penuh kasih. Kita tidak terpancing oleh ego yang ingin segera memperbaiki orang lain, melainkan menahan diri demi menciptakan ruang yang benar-benar aman. Akhirnya kita memahami bahwa keheningan bukan kekosongan. Keheningan adalah bejana, ia menampung tangis, tawa, keluh kesah, amarah, dan kebisuan yang sering menyesakan. Dalam keheningan itulah topeng-topeng tidak lagi berguna, karena tidak ada yang menilai atau menertawakan. Dan saat orang lain menemukan keberanian untuk berkata jujur, meski dengan suara gemetar, kita menjadi saksi dari kebangkitan jiwa yang lama terpenjara. Kita tidak melakukannya dengan kata-kata manis atau janji-janji palsu, melainkan dengan diam yang menenangkan, yang berkata tanpa bersuara, "Kau aman di sini, jadi dirimu saja." Bab 5. Cahaya yang tidak menghakimi, hanya menyinari. Pernahkah kau merenung bahwa cahaya sejati tidak memilih siapa yang layak disinari? Matahari tidak membeda-bedakan antara taman bunga yang harum dan selokan yang kotor. Ia memancarkan sinarnya pada semuanya dengan keikhlasan yang sama. Demikian pula cahaya di dalam diri kita. Ia menjadi paling murni saat kita membiarkannya bersinar tanpa menghakimi. Seringkali kita tergoda memilih kepada siapa kita akan baik, kepada siapa kita akan sabar. Namun jika kita benar-benar ingin menjadi sumber terang bagi orang lain, kita perlu melepaskan syarat dan pamrih. Kita hanya perlu bersinar, tidak untuk dipuji, tidak untuk dianggap suci, tetapi karena itu adalah sifat alami dari hati yang telah berdamai. Menghakimi adalah bentuk perlindungan diri, topeng yang sering kita pakai agar merasa lebih aman, lebih unggul, lebih benar. Saat kita menilai orang lain dengan cepat, sebenarnya kita sedang menjaga jarak agar tak perlu benar-benar melihat luka mereka atau luka kita sendiri. Namun saat kita membiarkan cahaya kita memancar tanpa menghakimi, kita menurunkan dinding yang selama ini membatasi hubungan antar jiwa. Kita melihat manusia lain tidak sebagai musuh atau masalah yang perlu diselesaikan, tapi sebagai sesama peziarah yang juga lelah, juga terluka, juga ingin dicintai. Kita berhenti menuntut mereka segera berubah dan cukup hadir sebagai teman seperjalanan. Cahaya yang tidak menghakimi tidak berarti kita membenarkan semua perilaku orang lain. Tidak berarti kita buta pada kekeliruan atau ketidakadilan, tetapi kita belajar memisahkan perilaku dengan keberhargaan manusia. Kita bisa tegas menolak hal yang salah tanpa merendahkan martabat orang yang melakukannya. Kita bisa menegur dengan kasih, bukan amarah. Kita bisa menetapkan batas dengan hormat, bukan kebencian. Disinilah letak seni hidup dalam cahaya. Kita tidak kehilangan prinsip, tapi kita juga tidak membakar jembatan. Kita merawat kebenaran dan kasih dalam keseimbangan yang menenangkan. Kadang orang-orang yang kita temui sedang berada dalam kegelapan, yang bahkan mereka sendiri tak sanggup pahami. Mereka mengamuk, berbohong, mengkhianati atau menyakiti, karena itu cara mereka bertahan dari ketakutan atau trauma. Menghakimi hanya akan membuat mereka semakin menggenggam topeng itu erat-erat, takut kalau identitas rapuh mereka akan hancur. Tapi saat kita memilih untuk menatap mereka dengan mata yang lembut, tanpa kebencian, tanpa ejekan, kita menunjukkan cara lain untuk hidup. Mereka melihat bahwa ada cara untuk jujur, untuk berubah, tanpa harus dipermalukan. Disinilah cahaya kita menjadi petunjuk jalan, bukan cambuk hukuman. Akhirnya kita mengerti bahwa tugas kita bukan menilai siapa yang pantas kita terangi, tapi menjadi terang itu sendiri. Kita mungkin tidak akan pernah tahu siapa yang diam-diam terinspirasi oleh kehadiran kita. Kita mungkin tidak akan melihat topeng-topeng itu jatuh di hadapan kita. Namun itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya terus bersinar dengan tulus, menolak untuk memadamkan diri demi kebencian atau putus asa. Sebab kadang cahaya yang paling berpengaruh adalah yang tidak pernah memaksa orang lain berubah, melainkan yang membiarkan mereka melihat jalan pulang ke diri mereka sendiri, dengan langkah yang mereka pilih sendiri. Bab 7. Kesabaran yang menjadi penopang perubahan. Perubahan sejati bukan seperti kembang api yang meledak megah dalam sekejap, melainkan seperti tunas kecil yang tumbuh perlahan menembus tanah.
Begitu pula ketika kita ingin menjadi cahaya bagi orang lain, kita harus memahami bahwa tidak ada topeng yang akan jatuh dalam sekali percakapan. Kesabaran menjadi inti dari semua upaya ini. Sering kita ingin melihat hasil cepat. Mereka jadi jujur, mereka berubah, mereka berhenti menyakiti. Namun manusia tidak bekerja seperti itu. Luka-luka yang mereka sembunyikan di balik topeng terbentuk selama bertahun-tahun dan butuh waktu, banyak waktu, untuk membuat mereka percaya bahwa aman bagi mereka untuk menanggalkannya. Kesabaran berarti rela menemani tanpa menuntut. Kita hadir meski mereka marah, menolak, atau bahkan bersikap dingin. Kita tidak pergi saat mereka tidak seperti yang kita harapkan. Kita memahami bahwa defensif bukan berarti membenci kita, tapi bentuk perlindungan terakhir yang mereka tahu. Kita menahan diri untuk tidak berkata, "Aku sudah membantumu, kenapa kau masih begini?" Sebab kalimat semacam itu hanya akan membuat mereka menggenggam topeng lebih erat. Kesabaran adalah menunda keinginan kita untuk merasa benar atau berjasa dan memilih untuk terus ada di sana sebagai bukti kehadiran yang tak bersyarat. Kesabaran juga menuntut kita mengelola kekecewaan. Kita mungkin sudah berharap mereka terbuka, jujur, atau berubah, tapi mereka kembali menutup diri. Kita tidak boleh memaksakan ritme kita pada mereka. Kita belajar mendengarkan tidak hanya apa yang mereka katakan, tapi juga apa yang tidak mereka katakan. Kita belajar membaca jeda di antara kata-kata, isak yang ditahan, senyum yang dipaksakan. Kesabaran membantu kita melihat di balik kemarahan dan kebohongan, bahwa di sana ada rasa takut yang begitu besar untuk terluka lagi. Dan tugas kita bukan merobek tirai itu, melainkan berdiri di dekatnya, menunggu mereka yang memutuskan membuka sedikit demi sedikit. Kesabaran juga berlaku pada diri kita sendiri. Ada kalanya kita merasa gagal, kita merasa tak mampu membuat perbedaan. Kita pun bisa lelah, frustrasi, marah, dan itu manusiawi. Kesabaran yang lembut pada diri sendiri penting supaya kita tidak berubah menjadi pahit. Kita boleh rehat, mengakui kelemahan kita, merawat luka kita sendiri. Dengan begitu kita tetap bisa hadir bagi orang lain tanpa menuntut mereka menambal kekosongan dalam diri kita. Sebab kita tahu, menolong orang membuka topeng mereka tidak berarti kita menjadi juru selamat mereka. Kita hanya teman perjalanan. Pada akhirnya, kesabaran adalah bentuk cinta yang paling hening. Ia tidak menuntut tepuk tangan atau pengakuan. Ia bersedia menunggu dalam gelap, memegang lentera, menolak padam meski angin kencang. Dan dalam keheningan itu, orang-orang yang kita cintai akan menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Perlahan, ketika mereka siap, mereka akan melepas topeng itu. Bukan karena kita paksa, tapi karena kita menunggu dengan sabar dan tulus. Itulah kemenangan sejati cahaya. Ia tidak merobek gelap, ia menenangkannya hingga ia sendiri memilih untuk surut. Bab 8. Keaslian yang menginspirasi keberanian. Ada keindahan yang tak bisa dipalsukan dalam keaslian. Bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang mematuhi semua ekspektasi sosial, tapi tentang hadir sebagai diri sendiri, dengan segala ketidakteraturan, kegagalan, harapan, dan mimpi yang belum selesai. Di dunia yang terbiasa menilai dari pencapaian, penampilan, dan status, menjadi otentik terasa seperti tindakan yang melawan arus. Tapi justru dari keberanian menjadi diri sendirilah cahaya kita bersinar paling terang. Ia tidak menuntut perhatian, tapi menarik orang mendekat. Ia tidak membuktikan sesuatu, tapi mengilhami. Keaslian kita menjadi napas bagi mereka yang kelelahan hidup dalam kepura-puraan. Saat kita hidup otentik, kita berhenti mengecilkan diri agar orang lain nyaman, dan juga berhenti membesar-besarkan diri agar dianggap cukup. Kita menemukan kenyamanan dalam diri kita sendiri, bukan karena kita sudah mencapai semuanya, tetapi karena kita telah berdamai dengan jalan hidup kita. Dan dalam ketenangan itu, orang-orang merasakan kehadiran yang jujur. Mereka tak merasa sedang dibandingkan, tak merasa perlu bersaing. Mereka melihat seseorang yang berani gagal dan tetap berdiri, seseorang yang berani berkata, "Aku belum tahu," dan tetap berjalan. Dan tanpa disadari, keberanian kita itu menular. Orang-orang membuka topeng mereka bukan hanya karena mereka merasa aman, tapi juga karena mereka melihat bahwa hidup tanpa topeng itu mungkin. Kita menjadi bukti hidup bahwa kejujuran
tidak membuat kita ditinggalkan. Bahwa menjadi apa adanya bukan jalan menuju kesendirian, tapi jembatan menuju hubungan yang tulus. Kita tidak menggurui mereka, tidak mendikte mereka, kita hanya menunjukkan melalui keberadaan kita bahwa keaslian bisa dihidupi. Tidak sempurna tapi nyata, tidak mudah tapi membebaskan. Mereka yang lama menahan napas di balik topeng akhirnya bisa mulai menghela napas mereka sendiri. Keaslian juga melatih kita untuk berkata tidak ketika perlu dan berkata ya dengan sepenuh hati. Kita tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang karena kita tahu itu mustahil. Kita mulai memilih hubungan yang jujur, percakapan yang bermakna, dan kesunyian yang menyehatkan. Kita mulai melepaskan citra yang dibentuk demi diterima dan menggantinya dengan kehadiran yang murni. Kita tak perlu lagi menjadi versi ideal dari diri sendiri yang dibentuk oleh tekanan luar, karena kita tahu versi kita yang paling asli, meski rapuh dan belum selesai, adalah yang paling berharga. Akhirnya, keaslian bukan sekadar gaya hidup atau pilihan pribadi. Ia adalah hadiah yang kita berikan pada dunia. Karena saat kita hidup dalam keaslian, kita menciptakan ruang untuk orang lain melakukan hal yang sama. Kita mematahkan rantai harapan palsu dan standar tak manusiawi. Kita hadir sebagai diri sendiri, dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Kita adalah pengingat hidup bahwa menjadi manusia bukan berarti harus selalu kuat, selalu benar, selalu disukai. Cukup menjadi jujur, cukup menjadi nyata. Dan dari sinilah topeng-topeng mulai berguguran. Bukan karena kita menguliti mereka, tapi karena kita memberi mereka alasan untuk percaya bahwa mereka juga akan tetap dicintai jika menjadi diri mereka sendiri. Bab 9. Luka yang menjadi jendela pemahaman. Kita semua pernah terluka, entah oleh kata-kata yang menusuk, pengkhianatan yang tak terduga, atau kehilangan yang meninggalkan ruang hampa di dalam dada. Luka itu tak selalu terlihat dari luar, tapi ia tinggal di dalam, diam, namun mengubah cara kita melihat hidup. Dan di balik topeng yang dikenakan banyak orang, seringkali tersembunyi luka yang belum selesai dirawat. Disinilah kepekaan hati menjadi kunci, menyadari bahwa di balik sikap keras, acuh, atau bahkan menyakitkan, sering ada jiwa yang sedang menjerit dalam diam. Saat kita mampu melihat luka di balik perilaku, kita berhenti sekadar bereaksi dan mulai memahami. Luka yang tidak disadari akan terus mencari tempat untuk diluapkan. Kadang dalam bentuk amarah, kadang dalam bentuk keinginan mengontrol, kadang dalam bentuk kebiasaan menyakiti. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita bisa ikut terluka lalu mewariskan luka itu kembali. Tapi ketika kita memilih untuk tidak membalas luka dengan luka, kita menjadi titik putus rantai itu. Kita tidak lagi menjadikan luka sebagai alasan untuk membenci, tapi sebagai pintu untuk mengerti. Kita tidak perlu menyetujui apa yang mereka lakukan, namun kita bisa mencoba melihat lebih dalam. Apa yang pernah terjadi padamu sampai kau merasa perlu mengenakan topeng ini? Yang menakjubkan adalah saat kita mulai menyadari dan menerima luka kita sendiri, kita jadi lebih mudah memeluk luka orang lain. Kita tahu rasanya disalahpahami, maka kita jadi lebih lembut saat orang lain belum bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Kita tahu rasanya takut ditinggalkan, maka kita lebih sabar saat orang lain sulit percaya. Luka kita tidak membuat kita lemah, ia membuat kita utuh. Ia membuka mata kita untuk melihat bahwa semua orang sedang bertarung dalam peperangan yang tidak selalu tampak di permukaan. Dan dalam pemahaman itu, cahaya kita tidak lagi sekadar menerangi, tetapi juga menghangatkan. Kita juga mulai sadar bahwa luka tidak perlu disembunyikan agar kita diterima. Justru dalam keberanian menunjukkan bahwa kita pernah dan mungkin masih terluka, kita menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Kita menjadi manusia yang benar-benar hidup. Tidak kebal, tidak dingin, tapi penuh rasa. Dan orang lain melihat itu. Mereka melihat bahwa luka bukan akhir dari segalanya, bahwa dari luka bisa tumbuh pengertian, kelembutan, bahkan cinta. Mereka mulai percaya bahwa mungkin mereka pun tak perlu lagi menyembunyikan luka mereka. Mungkin mereka juga bisa bicara, menangis, dan disambut, bukan ditolak. Pada akhirnya, luka yang telah kita kenali dan terima menjadi jendela untuk menyentuh hati orang lain.
Kita tidak lagi berusaha memperbaiki semua orang, karena kita tahu betapa panjangnya jalan penyembuhan. Tapi kita bisa hadir sebagai saksi, sebagai pelita, sebagai teman. Kita tidak sempurna, dan justru karena itu kita dipercaya. Cahaya kita bukan cahaya yang steril dari kesedihan, tapi cahaya yang telah tumbuh dari luka dan tetap memilih untuk mencintai. Dan dari kehadiran itulah, perlahan satu demi satu, orang-orang mulai berani melepaskan topeng yang mereka pakai selama ini. Karena mereka tahu, di hadapan kita mereka tidak akan dihakimi, tapi dipahami. Bab 10, menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang lelah. Bayangkan sebuah rumah di tengah perjalanan yang jauh, tempat orang-orang singgah untuk melepas lelah, meneguk air, dan bernafas lega sebelum melanjutkan langkah. Menjadi cahaya yang membuat orang membuka topeng mereka bukan berarti menjadi hakim, guru, atau penyelamat mereka. Seringkali itu berarti menjadi rumah seperti itu, tempat di mana mereka boleh berhenti berpura-pura, di mana tak ada tuntutan untuk tampil kuat, di mana kegagalan bisa diceritakan tanpa rasa malu. Kita menjadi ruang aman yang menenangkan badai di hati mereka, bukan dengan janji memecahkan semua masalah, tapi dengan keberanian untuk menampung cerita mereka tanpa berpaling. Menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang lelah berarti menerima mereka dalam kondisi apapun. Kita tidak hanya ramah pada senyum dan keberhasilan mereka, tapi juga pada air mata, amarah, dan kebingungan. Saat mereka ragu untuk jujur tentang luka mereka, kita tak mendesak. Kita memberikan waktu, kita mendengarkan dengan kesungguhan yang jarang mereka temui. Dan di dalam keheningan itu, perlahan tembok yang mereka bangun retak. Topeng-topeng itu yang awalnya dipakai untuk melindungi hati, mulai terasa sesak, lalu dilepas sedikit demi sedikit. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan hangatnya penerimaan yang tidak bersyarat. Namun menjadi rumah juga menuntut kita memiliki fondasi yang kuat. Kita tidak boleh membiarkan diri hancur oleh beban cerita orang lain. Rumah yang baik bukan rumah yang roboh hanya karena angin kencang. Kita perlu merawat diri, memahami batas, dan mengenali kapan kita lelah. Kita belajar menenangkan diri sebelum menenangkan orang lain. Kita menyembuhkan luka kita sendiri agar tidak memercikkan racun di saat mereka rapuh. Dengan cara itu, kita bisa tetap menjadi tempat aman, bukan sumber luka baru. Kita mengerti bahwa untuk bisa menampung air mata orang lain, kita harus rela menghadapi air mata kita sendiri. Menjadi rumah artinya menumbuhkan kehangatan yang konsisten. Tidak hanya saat mereka baik pada kita, tapi juga saat mereka membentak atau menjauh. Kita tahu, orang sering menguji apakah kita benar-benar aman dengan mendorong kita menjauh. Dan kita tidak perlu selalu mengejar, tapi juga tidak buru-buru menutup pintu. Kita tinggal di tempat yang sama, menyalakan lampu di beranda, menunggu kalau mereka ingin kembali. Kita menahan keinginan untuk memaksa, memaafkan saat perlu, menetapkan batas tanpa kebencian. Kita hadir sebagai pengingat. Kapanpun kau siap, aku di sini. Akhirnya, menjadi rumah adalah tentang membiarkan mereka menemukan diri mereka sendiri di hadapan kita. Bukan merancang siapa mereka harusnya. Bukan mengukir mereka seperti patung sesuai selera kita. Kita hanya menyediakan ruang agar mereka bisa jujur, menangis tertawa, dan perlahan menyadari. Aku juga berharga tanpa topeng ini. Dan ketika mereka beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan, kita tidak menahan. Kita melepas dengan doa yang tulus, agar dimanapun mereka berada, mereka tetap ingat. Pernah ada tempat di dunia ini, di mana mereka dicintai apa adanya. Dan di sanalah cahaya, kita tinggal bersama mereka, tanpa harus selalu kita dampingi. Sampai di sini perjalanan kita malam ini. Terima kasih sudah mau mendengar, sudah mau hadir, sudah mau jujur pada dirimu sendiri. Ingatlah, menjadi cahaya bukan berarti selalu bersinar paling terang. Kadang, cukup hadir lembut di kegelapan orang lain, tanpa memaksa mereka membuka matanya sebelum siap. Kadang menjadi cahaya artinya rela menunggu, menemani, tanpa syarat. Di dunia yang sibuk menilai, menuntut, dan menutup-nutupi luka, keberanianmu untuk menjadi apa adanya adalah hadiah untuk semua orang di sekitarmu. Karena saat satu orang berani menanggalkan topeng, orang lain belajar melakukan hal yang sama. Jadi pulanglah dengan damai, rawat hatimu,
Jadilah rumah yang hangat bagi jiwa-jiwa yang lelah. Dan ingat, tidak ada cahaya yang sia-sia, sekecil apapun itu. Karena selalu ada yang diam-diam menjadikannya petunjuk jalan pulang. Sampai kita berjumpa lagi dalam kata-kata yang lain. Teruslah menyalakan cahaya untuk dirimu, untuk mereka, untuk kita semua.